dari kelompok rekayasa. Kami dari kelompok rekayasa perangkat lunak akan mendiskusikan tentang perkembangan industri perangkat lunak di Indonesia dari awal hingga era startup hingga sekarang. Nama saya Nazla Natasha dengan NIM STE 2022030027. dan saya Nurin Octavia dengan NIM STE 2022022775. Saya Riani Rahmati, NIM 2022778. Kami di sini akan mendiskusikan tentang perkembangan industri perangkat lunak di Indonesia dari awal hingga era startup. Jadi pengertian perangkat lunak itu sendiri itu adalah software serangkaian instruksi komputer atau program yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada perangkat keras komputer. Bagaimana menurut saya sendiri ya guys ya, dari buku yang saya baca itu dapat perangkat lunak itu dapat dilihat melalui 3 definisi, yaitu satunya sebagai perintah yang berisi instruksi program-program komputer yang menyediakan berbagai fitur seperti fungsi dan kinerja yang akan dikerjakan. Terus yang kedua itu struktur data yang memungkinkan program-program yang dapat memanipulasi informasi yang kita dapat gitu loh. Nah yang ketiga itu dokumen dari informasi deskriptif yang tercetak pada salinan untuk menggambarkan operasi kegunaan pada program tersebut ya guys ya. Lalu selanjutnya tuh pengertian yang lain guys. Biar bijak guys. Terus apa guys? Bawahnya. berarti kayak kesimpulan dari perangkat lunak itu sendiri menurut Mbak Indah apa? Menurut saya perangkat lunak adalah sebuah sistem yang menghubungkan. Menurut saya perangkat lunak itu adalah sebuah sistem yang menghubungkan sebuah mesin elektronik atau hardware dengan pengguna. Perangkat lunak dibuat dengan bahasa pemrograman yang bertujuan untuk memberi perintah pembuatan aplikasi tertentu. Masing-masing bahasa pemrograman memiliki fungsi dan tujuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Terus selanjutnya untuk karakter perangkat lunak itu sendiri ada 3 karakteristik, yaitu Apa aja tuh? menurut saya perangkat lunak digabung dengan rekayasa atau software engineering, bukan diproduksi secara manufaktur atau pabrik. Perangkat lunak tidak pernah rusak karena itu tuh kayak apa ya, penurunan fungsi atau itu akibat penggunanya. Karena ketika rusak itu perangkat lunak dapat diperbaiki gitu loh. Terus selanjutnya barang produksi pabrik biasanya komponen itu barunya akan terus diproduksi, berbeda dengan perangkat lunak yang terus diproduksi seiring bertambahnya kebutuhan dari pengguna. Berarti manfaat dari perangkat lunak itu banyak ya? Iya, banyak loh. Sebutin tuh apa aja banyak. Seperti mengatur performa perangkat keras, Iya. Atau menyediakan fungsi-fungsi dasar keperluan komputer supaya bisa dijalankan, mulai dari menyediakan saraf sistem operasi atau berbagai macam sistem pendukung dalam komputer. Terus ada yang lain? Ini nih
antar perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer. Di sini ada yang bisa menjelaskan perkembangan teknologi perangkat lunak dari masa ke masa biar teman-teman lebih paham lagi. Mungkin menurut saya itu ini dari era pertama itu atau era pioner. Untuk perangkat lunak itu pada pertama kalinya itu merupakan sambungan dari kabel-kabel ke antar bagian dalam komputer, dan cara untuk mengakses komputer pada era ini itu menggunakan punch card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu tuh masih menggunakan sebuah program. Pada era ini perangkat lunak merupakan satu kesatuan beserta perangkat lunak. Proses yang dilakukan dalam komputer itu berupa baris instruksi yang secara urutan berproses, antara lain yang pertama itu batch orientation. Apa itu batch orientation? Orientation itu suatu orientasi di mana proses dilakukan setelah data dikumpulkan dalam satuan waktu tertentu atau dilakukan setelah data terkumpul dari lawan dari batch adalah itu online atau interaktif proses. Contoh dari penggunaan batch processing itu ada apa aja ya Mbak Suci? Kalau contohnya itu contoh penggunanya email dan transaksi batch processing. Terus yang kedua ada limited distribution, itu merupakan suatu penyebaran software yang terbatas pada perusahaan-perusahaan tertentu. Yang ketiga customer software, yaitu software yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tertentu. Selanjutnya mungkin Mariani mau menjelaskan untuk era kedua, mungkin tahu? Bisa. Jadi era kedua itu komputer banyak digunakan dan terjangkau oleh kalangan industri dan perusahaan yang membawa pengaruh terhadap perkembangan perangkat lunak. Gimana tuh Mbak jelasin? Jadi komputer di era ini sudah multitasking Mbak, atau banyak program. Kayak saya saja. Tiba-tiba Mbak. Banyak programnya ya, dan multi user juga banyak penggunanya. Proses yang dilakukan oleh software pada era itu apa aja Kak? Ya, dari Multi user, terus real time, database sama produk software. Kalau multi user itu apa ya? Multi user itu digunakan oleh beberapa user pada saat yang sama. Kalau real time sendiri itu mengumpulkan, menganalisa, dan mentransformasikan data dari berbagai sumber, lalu mengontrol proses dan menghasilkan output dalam milisecond. Yang ketiga itu kan database ya. Database itu perkembangannya pesat dari alat penyimpanan datanya secara online yang menyebabkan muncul generasi pertama DBMS atau Database Management System. Yang keempat itu produk software yang digunakan untuk dijual kepada masyarakat luas. Selanjutnya nih yang era ketiga ya. Yang era mikro ini tuh perangkat lunak pada era ini tuh sudah berkembang ya pada saat itu untuk memenuhi kebutuhan individu. Juga harga perangkat lunak pada saat itu tuh bisa terjangkau juga oleh individu seperti kita ini. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang menangani perangkat internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu biar bisa kita pakai. Nah ini tuh ada 4 ya guys ya. Ada 4 Mbak. Itu yang pertama distributed system. Apa itu distributed system?
nggak hanya dipusatkan pada komputer induk. Atau host komputer ya? Iya itu, atau bisa aja daerah ya, atau yang di bidang lainnya tuh juga memiliki komputer yang ukurannya lebih kecil dari komputer induk. Dan elemen dari distributed system ini adalah centralized system gitu. Terus yang kedua tuh ada embedded intelligence. Itu tuh suatu produk yang diberi tambahan intelijen dan biasanya ditambahkan mikroprosesor yang mutakhir. Ada contohnya tuh automobil, robot, peralatan diagnostik, sel udara. Terus yang ketiga ada yang namanya low cost hardware. Harga hardware yang semakin murah tuh memungkinkan karena munculnya personal komputer. Terus yang keempat ini ada consumer impact. Dengan adanya perkembangan komputer yang murah nih di era ini menyebabkan banyaknya software yang dikembangkan, seperti software ini tuh memberi dampak yang besar ya masyarakat pada saat itu Katanya ada 14 lagi ya, 14. Satu ya Pak. Era modern ya. Era modern itu ada yang pertama expert system, yaitu suatu penerapan AI atau artificial intelligence pada bidang-bidang tertentu. Misalnya bidang kedokteran, komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua itu AI masif, suatu mesin yang dapat meniru kerja dari sebagian otak manusia, misalnya mesin robot, komputer, canggih. Berarti mobil listrik itu juga termasuk dalam era keempat ya Mbak Indah? Itu kan udah apa ya? Itu udah pengembangan dari era-era sebelumnya gitu loh. Oh berarti berkembangnya AI juga di era tersebut? Iya, era sekarang ya. Yang ketiga itu ada paralel arsitektur komputer yang memungkinkan proses berjalan paralel yang dimungkinkan adanya prosesor berbeda dalam satu komputer. Oh ya, kalian tahu nggak sih kalau AI sekarang tuh udah canggih banget. Kayak bisa kayak niru suara manusia. Terus itu mesin lampu lampunya mati loh. Dampak negatif sendiri ya dari AI tersebut ya? Apa aja ya Mas Suci? Kalau menurut saya sih ya mungkin lebih ke kayak data-data kamu di ya bisa dicari orang. Soalnya itu kan eranya sudah era apa Digital. ya digital Dan berkembang juga. Itu bahaya banget ya, betul, kayak sangat apa ya. Contohnya ini ya yang website yang bisa ada suara orang lain. Iya. Ya dimasukkan sama foto tapi beda orang, tapi suaranya itu. Iya, bisa. Sama aja kayak AI. Iya, itu sama kayak AI. Buat Filipin juga bisa suara kita cuma ngomong sedikit seberapa kata. Ntar suara kita tuh bisa buat orang lain loh. Misal nanti kayak digunain buat siapa, tapi pakai suara kita buat kita yang ngomong. Iya, terus juga kalau untuk kedepannya juga kan banyak orang yang menganggur juga kan ya. Dampaknya sama Iya, kehilangan pekerjaan karena di era yang semakin canggih. Mungkin tenaga manusia juga sudah digantikan ya, digantikan sama robot. Makanya bahaya banget guys kalau robotnya lebih pintar daripada kita. Bener loh. Sejarah perangkat lunak di Indonesia itu dari tahun 1950-an ya oleh para ilmuwan komputer seperti John Beck. Seperti John dan Greg Hopper.
Pada awalnya perangkat lunak dibuat secara manual oleh programmer dengan menulis kode-kode program menggunakan bahasa mesin. Terus pada tahun 1960-an, masa pemrograman tingkat tinggi seperti COBOL dan BASIC mulai dikembangkan. Bahasa ini memungkinkan programmer untuk menulis program dengan lebih mudah dan cepat sehingga meningkatkan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Itu terus selanjutnya tahun berapa lagi ya perkembangan di perangkat lunak di Indonesia? Pada tahun 1970-an, komputer semakin berkembang dan banyak perusahaan mulai memproduksi perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada dekade ini juga muncul sistem operasi pertama seperti Unix dan DOS. Lalu tahun selanjutnya nih pada tahun 1980-an perangkat lunak ini tuh semakin populer dengan munculnya aplikasi seperti pengolah kata dan spreadsheet itu yang kita pakai sekarang ini ya guys. Terus pada dekade ini tuh Microsoft merilis sistem operasi Windows yang sampai sekarang ini menjadi sangat populer di dunia. Dan tahun ini di era berapa? Di tahun berapa? Terus Kalau menurut yang saya cari-cari di internet ini ada tahun 1990-an perkembangan teknologi komputer itu semakin pesat dengan munculnya internet. Perangkat lunak ini berkembang semakin banyak aplikasi yang dirancang khusus untuk digunakan dalam jaringan komputer. Selanjutnya pada tahun 2000-an perangkat lunak juga semakin berkembang dengan munculnya teknologi cloud, computing dan mobile. Berarti kondisi industri perangkat lunak sendiri di Indonesia itu sekarang masih relatif muda keberadaannya ya, muda. Iya, soalnya kurang lebih 13 tahun ya. Berarti mengutip apa yang dikatakan oleh Joseph F. Penuhai, Direktur Eksekutif Kapital. Banyak optimis itu. Oh, ini sih. 12 tahun. Iya. Namun demikian banyak harapan optimis yang ditimpakan pada industri perangkat lunak sebagai salah satu yang terus berkembang pesat dan dapat menjadi salah satu komoditi ekspor andalan untuk menghasilkan devisa negara ya. Karena sekarang perangkat lunak tuh sangat-sangat dibutuhkan ya dalam era sekarang. Untuk mempercepat Pekerjaan efisien terus dari apa yang aku cari ini mengutip apa yang dikatakan sama oleh Joseph F. Penuhai, ini beliau Direktur Eksekutif Kapital Market Society of Indonesia, bahwa pada saat ini pengembangan industri teknologi informasi di Indonesia ini benar-benar akan lebih diarahkan kepada bidang teknologi yang pertukaran produknya tuh relatif lambat dan yang termasuk ke dalam kategori tersebut itu di antara lain adalah perangkat lunak itu sendiri dan juga media penyimpanan data, penyedia data, komunikasi data, dan penyajian informasi. Perangkat keras ini tidak disarankan untuk dimasukkan ke dalam prioritas pengembangan industri tersebut karena perputaran teknologinya tuh sangat cepat, di mana setiap 3 bulan sekali pasti selalu muncul produk perangkat keras yang baru. Oh, nanti deh, saya. Terus apalagi berbicara tentang pasar lokal industri perangkat lunak di Indonesia tuh masih didominasi oleh Suite, bukan sih? Terutama tuh yang berasal dari sektor korporat sebagai sasaran pasar yang terpenting.
dari jenis perangkat lunak untuk ya keperluan pribadi. Office site memberikan kontribusi sebesar 50%. Hal ini disebabkan oleh adanya persaingan harga yang lebih kompetitif bila dibandingkan dengan paket individual atau individual package. Ya untuk tren perkembangan industri perangkat lunak tuh ini ada banyak, nggak ada empat, ada komponennya tuh. Komponen pembangunnya dari sistem informasi itu pertama perangkat keras atau hardware. Pengembangan hardware itu seperti prosesor dengan kecepatan tinggi dan network komputer yang mengarah ke komputasi terdistribusi. Yang kedua itu sistem operasi. Jalan dengan berkembangnya prosesor, maka tuh sistem operasi itu semakin berskala tinggi. Contohnya tuh ada 32 bit dan 4 bit. Itu kan semakin mendominasi pasar, terutama untuk mendukung teknologi open system. Yang ketiga, pengembangan aplikasi. Semakin mengarah dengan pengembangan aplikasi berbasis web, di mana aplikasi itu tuh dapat bersifat platform independen atau dapat dijalankan di web browser manapun, dan itu mudah untuk mengaksesnya. Yang selanjutnya, basis data itu tuh berorientasi objek dan menjadikannya terus makin menjulang. Gitu sih. Mungkin selain komponen-komponen yang tadi sudah dijelaskan, ada beberapa hal lain yang berperan besar dalam perkembangan industri perangkat lunak di masa mendatang. Di antaranya itu adalah cakupan pengguna yang semakin meluas serta fungsi perangkat lunak yang berkembang dari otomatisasi atau automation menjadi energi. Dan juga ini tuh ada faktor lainnya ya, kayak masalah lisensi dan terobosan konsep lisensi perangkat lunak itu tuh berdasarkan pemakaian beserta kemudahan-kemudahan dalam pembelian lisensi dan pembayarannya yang semakin memacu konsumsi untuk memperbarui perangkat lunaknya mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Kemudahan serupa juga dialami dalam distribusi perangkat lunak yang dapat kita akses dan digunakan secara online. Ada faktor penunjang kesuksesan pengembangan industri perangkat lunak nggak ya? Gimana tuh? Mungkin Mbak Neni bisa menjelaskan. Ada faktornya, itu yang paling penting visi yang jelas dari industri tersebut. Terusan dalam penentuan visi hendaknya ditentukan apa yang hendak dicapai dan dalam tenggang waktu tertentu. Mungkin bisa dimasuki itu Mbak. Iya. Mungkin ini ya masukan juga buat faktor penunjang kesuksesan lainnya itu ada komitmen dari pemerintah dan pelaku bisnis untuk mendukung strategi pencapaian visi yang tadi disampaikan oleh Mbak Neni. Itu mungkin seperti itu. Terus pengembangan sumber daya manusianya juga, dan pengembangan pasar itu juga merupakan faktor berhasil sih dalam pengembangan industri perangkat lunak di Indonesia. Kemudian salah satu kendala utama yang harus dihadapi Kendalanya apa aja coba? bukan oleh Indonesia saja, namun juga sebagian besar negara-negara di Asia ya. Itu karena masalah pembacaan perangkat lunak. Jadi negara-negara yang industri perangkat lunaknya sudah sedemikian maju nih ya, tidak luput dari masalah ya, seperti tingginya angka perangkat lunak bacakan. Itu kan kemarin juga dijelaskan, ada resi juga
selalu direvisi, maksudnya setiap tahunnya direvisi aplikasi bacakan. Dan adanya juga pandangan bahwa pembajakan hak atas kekayaan intelektual itu tidak sepenuhnya salah. Di Cina itu diperkirakan pembajakan perangkat lunak mencapai 1 sampai 2 miliar dolar. Banyak juga ya. Iya, tapi seiring dengan perkembangannya teknologi ini semakin canggih dan maju, yang dipakai pembajak akan semakin canggih dan maju pula, Mbak. Terlebih adanya komunikasi ya secara global melalui internet dapat berakibat pada membesarnya kemungkinan untuk melakukan pembajakan perangkat lunak melalui internet. Oh ya, itu kemarin kalian pada tahu nggak yang membacakan yang di Indonesia itu yang ramai itu yang itu tadi. Pembocoran data. Iya, banyak sih sering terjadi kayak sensus penduduk itu kayak datanya itu iya kebobol. Tapi itu biasanya dari apa ya? Dari Situnya. enggak, dari luar negeri nggak sih? Berarti sistem keamanan di Indonesia Ya itu masih kurang ya, mungkin perlu ditingkatkan lagi ya. Kayak akun sosial media kita juga bisa sama orang luar yang kita nggak kenal. Karena cara membajak itu sangat mudah ya, cukup dengan meletakkan duplikasinya aja dari perangkat lunak tersebut itu di bulletin board, di mana setiap orang dengan mudah mendownload atau mengambil perangkat lunak tersebut secara gratis. Nah, itu yang menyebabkan sering terjadinya pembajakan. Atau kayak dapat pula merupakan kayak situs yang terorganisasi di mana pada situs tersebut tuh tersedia beraneka ragam perangkat lunak yang dapat dibeli juga, jadi dijualbelikan ya. Nah, inilah yang merupakan ancaman utama bagi pertumbuhan perangkat lunak baik di Indonesia maupun di negara manapun. Berarti sekecil mungkin ya terjadinya pembajakan dilakukan secara serius, karena jika tidak segera diatasi dampaknya sangat buruk ya. Iya, kayak salah satu pengaruhnya tuh terhadap perekonomian ya. Iya. Mbak Fia ini tahu gimana Mbak? Tidak perlu banyak ya. Iya itu ini. Mana ya? Oh iya benar. Salah satu pengaruh Menekan sekecil mungkin. Oh, ya. Nah ini salah satu ya. Terus ya kok bagus lah. Maksudnya langsung salah satu kan. oh ya, salah satu pengaruh terhadap perekonomian adalah dengan tidak berkembangnya industri lokal serta hilangnya pajak yang semestinya dikenakan ataupun tersendatnya investasi asing di Indonesia. Sedangkan dari sisi bisnisnya akan menyebabkan potensi bisnis yang ilegal terus bertumbuh sementara yang legal terhenti. Oleh sebab itu, langkah-langkah guna menyadarkan masyarakat akan pentingnya penggunaan perangkat lunak yang asli sangatlah penting dan perlu lebih digalakan lagi sih. Mas ya. Langsung aja ke bawah. Tadi kan kita udah itu ya kayak apa aja sih faktor penentu kesuksesan, terus apa aja hambatan yang dihadapi, apa aja kayak kekurangan kelebihan dari perangkat lunak, perkembangan perangkat lunak ini. Kesimpulannya gini, mungkin salah satu faktor penentu kesuksesan pertumbuhan industri perangkat lunak itu adanya perubahan teknologi yang terus menerus. Boleh dikatakan ini tuh hampir terjadi setiap 3 bulan sekali. Seperti yang tadi itu kan kayak terus diperbarui gitu kan. Iya, perangkatnya selalu diperbarui. Terus meningkatnya penggunaan komputer dan semakin canggih teknologi yang dimiliki oleh perangkat lunak itu
perangkat keras itu telah meningkatkan kebutuhan akan perangkat lunak yang lebih kompleks. Terus adanya modifikasi untuk komputer standar turut menjadi faktor pendorong di mana komputer bentuk standar itu tidak memerlukan berbagai macam aplikasi perangkat lunak. Tetapi jenis baru seperti komputer jinjing yang banyak bermunculan belakangan ini dan memerlukan aplikasi yang lebih dari sekedarnya. Demikian pula proses dan metodologi pembuatan perangkat lunak yang dulunya dapat bekerja dengan baik seringkali tidak dapat memberikan hasil yang maksimal. Tapi apabila diterapkan kepada pembuatan perangkat lunak saat ini tuh merupakan kesempatan bisnis yang harus segera dilakukan untuk mengembangkan industri perangkat lunak di Indonesia. Itu sih, gimana? Dari bahasan yang kita udah diskusi ini ya, dari perangkat lunak itu sendiri itu ada fungsinya juga nggak sih? Oh iya, ada fungsinya ada. Coba ada yang tahu nggak? Mungkin Mariani. Aku tahu untuk fungsi perangkat lunak yang pertama itu ada fungsi perangkat lunak pengolah kata, yang kedua itu ada fungsi perangkat lunak pengolah angka, dan yang ketiga fungsi perangkat lunak presentasi, yang keempat itu ada fungsi perangkat lunak pembuatan program, selanjutnya fungsi perangkat lunak dasar, fungsi perangkat software database atau penyimpan data. Terus selanjutnya ada fungsi perangkat lunak secara umum. Kira-kira kayaknya ada pengelompokan perangkat lunak itu apa aja ya guys? Itu ada sistem operasi atau operating system. Itu suatu software kompleks yang mempunyai banyak fungsi juga. Jadi yang fungsi pertama mengatur semua perangkat keras ya, terhubung dengan CPU. Yang kedua menerjemahkan segala aktivitas memakai kode CPU. Dan yang ketiga ada mengatur semua proses yang terjadi di dalam CPU. Dan keempat, sistem operasi juga berfungsi sebagai tempat atau platform untuk menjalankan suatu software aplikasi. Contohnya yang berbasis Windows. Nah, pada sistem operasi Windows tidak dapat dijalankan di Linux kecuali menggunakan program converter. Anak lorone kan masih di sini. Nah, Lalu juga perangkat lunak ini ada macam-macam jenisnya ya. Iya, apa aja itu? Dari jenisnya tuh software tuh dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Itu yang aku tahu nih, ada komersial software. Itu tuh artinya software yang berbayar. Nah, Contohnya apa aja, Mbak? software ini nih dibuat untuk tujuan dan kebutuhan komersial. Dibagi setiap pengguna yang ingin menggunakan software tersebut tuh harus beli dulu kepada pihak yang mendistribusikannya, bisa langsung kepada pengembang software yang membuatnya. Terus juga pengguna yang menggunakan software ini tuh biasanya tidak dilegalkan atau tidak diperbolehkan untuk menyebarkan ulang software tersebut karena emang udah ada hak ciptanya. iya udah punya lisensi gitu ya. Iya, nah, Dan jadi harus bayar. Contohnya tuh kayak Bayar ya Enggak pakai cerita, pakai doa ya, pakai banyak. contohnya apa Mbak? Contohnya nih kayak Adobe Photoshop, CorelDRAW gitu dan lain-lain sebagainya yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta, serta untuk mendapatkan itu ya kita harus beli dulu. Iya. Terus ada lagi itu namanya freeware. Itu artinya software gratis. Gratis. Oh iya. Yang gratisan itu udah ada hak ciptanya juga sih. Namun bagi pengguna yang ingin menggunakan software itu tuh dapat gratis ya. gratis dan tanpa
batasan waktu Itu pengaturannya. contohnya ada apa aja kak? Contohnya tuh Salah kayak Mozilla Firefox Oh, ya, iya. dan yang lain mungkin tahu. Enggak. Mungkin Chrome juga. Iya, Chrome ya. Oh iya. Dan ada yang lain. Oh, Freeware. Contoh Opera. Microsoft Edge termasuk nggak itu? Itu ada yang bayar kan? Oh ada. Iya. Itu kan termasuknya Microsoft. Iya. Terus ada apa lagi? Terus selanjutnya nih ada shareware. Shareware. Shareware tuh perangkat lunak yang disediakan bagi para pengguna tanpa membayar atau dapat memakai perangkat itu tuh sebagai uji coba dan seringkali dibatasi oleh kombinasi dan fungsi kenyamanan dan sebagainya dari perangkat itu. Jadi dapat didefinisikan sebagai aplikasi uji coba. Dari penggunanya tuh harus membelinya dulu kepada pihak yang mendistribusikannya agar dapat menggunakan software tersebut. Tapi apabila waktu uji cobanya telah habis nih atau ingin mendapatkan fitur tambahan tertentu, Bayar. ya Harus bayar apa enggak? iya bayar. Aku ada malware atau perangkat perusak merupakan perangkat lunak yang diciptakan oleh penciptanya untuk merusak sistem komputer tersebut. Perangkat perusak terdiri dari virus komputer. Ya, virus itu. Mungkin ada yang lain. Mungkin kayak bug gitu ya. Iya. Bug yang kayak sama aja sih sama virus. Itu apa? Bukti sih apa? Error. Aku ngebuk. Ya sebenarnya nih, saya kan jadi kayak kata natural. Apa kita udah? Tapi nya aku udah ngerti buk sama. Buk apa ini? Contoh Mungkin kayak ada kayak bug itu kayak error gitu loh. Misalnya kayak kita lagi gunain aplikasi ini terus tiba-tiba kayak berhenti sendiri atau tidak dapat digunakan. tidak bisa digunakan. Sering kan ada Ya, sering. berarti itu virus. Iya, ini sama aja virus. Atau mungkin memori. Memori penuh. Memori termasuk virus. Memori itu Tapi itu termasuk software. Kipuan banget. Ya kayak aman ini aja. Kalau bikin teman kok udah Sudah sejumlahnya saya. Lumayan sih. Udah. Udah. Berarti udah nih ya guys ya. ya udah. Kita hari ini udah Udah malam. ya. Udah cukup nggak sih? Udah cukup, paling nanti kita tamin aja dari nyari-nyari lagi gitu ya. siap. Ini juga udah berapa halaman ya? Wow, Wow, udah 112 halaman. Terus 12 dikurangi 1. Iya. 13 halaman. Cut dari kelompok ini. maksudnya Di kroperin. oh maksudnya kayak maksudnya caranya referensi. Iya. Oh ya mungkin ini tadi udah di itu ya dirangkum gitu Ya ya. udah. Paling nanti kita tambahin aja Iya. dari searching lagi. Siap, gitu ya. siap. Pokoknya kita kan tadi kita cuma kayak nyari sendiri Iya. kita diskusi ya. Mau kayak Jadi kita sudahi dulu ya guys. Cukup sekian ya. cukup ya. Makasih. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya Mohon Mohon maaf. sekian. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.